Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurkotrunada dari kelas 1A, NIM 2007. Saya akan menjelaskan tentang bedah plastik menurut agama Islam. Yang pertama yaitu, apa sih pengertian bedah plastik? Bedah plastik adalah sebuah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dialaminya. Tujuan utama dari tindakan bedah plastik itu sebenarnya adalah mengembalikan fungsi kulit, tengkorak, struktur wajah dan rahang atau maksilofasial, sistem otot tulang belakang atau muskuloskeletal, payudara, kaki, tangan, dan alat kelamin melalui sebuah bedah atau perbaikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bedah plastik. Sebenarnya, bedah plastik itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk rekonstruksi. Rekonstruksi itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan fungsi tertinggi dari pasien. Sedangkan, jika untuk kosmetik, yaitu untuk memenuhi standar keinginan pasien, misalnya nih, untuk memperindah dagu atau hidung. Bagaimana sih bedah plastik menurut agama Islam? Menurut agama Islam, bedah plastik dibagi menjadi dua, yaitu operasi plastik gairu ikhtiariyah, yaitu operasi yang bertujuan untuk mengobati penyakit yang terjadi tanpa kekuasaan seseorang di dalam penyakit tersebut, atau bisa disebut juga dengan alasan medis. Yang kedua, itu ada operasi ikhtiariyah, atau operasi yang dilakukan bukan karena alasan medis, namun mutlak hanya karena hasrat seseorang dalam memperindah dan melebih-lebihkan penafsiran kata-kata indah itu. Dalam agama Islam, hukum bedah plastik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mubah. Hukum mubah ini berlaku jika seseorang melakukan operasi plastik itu untuk memperbaiki cacat sejak lahir atau karena kecelakaan. Sedangkan operasi plastik tersebut akan dikatakan haram jika dilakukan hanya untuk mempercantik diri tanpa unsur pengobatan. Ada nggak sih ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang operasi plastik? Jelas ada, dalam surat An-Nisa ayat 119. Di situ dituliskan, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu, mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindungnya, selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Itu adalah isi dari kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 119. Apa sih resiko bedah plastik itu? Ada berbagai macam resiko bedah plastik. Contohnya adalah 1. Kerusakan pada syaraf. Kerusakan pada syaraf itu terjadi di beberapa kasus tindakan bedah. Resiko kerusakan syaraf dapat terjadi termasuk saat menjalani operasi plastik. Komplikasi ini paling jelas terjadi di syaraf wajah yang membuat Anda sulit untuk memberikan ekspresi muka. Resiko kedua yaitu terbentuknya jaringan parut. Pembentukan jaringan parut sering terjadi pada tindakan bedah, termasuk operasi plastik. Tentunya, hal ini dapat mengganggu orang yang mengalaminya, karena tujuan operasi kosmetik adalah meningkatkan estetika diri. Yang ketiga itu infeksi. Infeksi menjadikan salah satu komplikasi operasi plastik yang umum terjadi. Salah satunya yakni infeksi selulitis, yaitu merupakan infeksi pada kulit. Selanjutnya yaitu ada pendarahan. Operasi apapun pasti beresiko kan menimbulkan pendarahan. Apabila tidak terkontrol, pendarahan tersebut dapat menimbulkan penurunan tekanan darah dan dapat menjadikan resiko kematian. Hematoma.
Hematoma adalah kumpulan darah yang terbentuk dari luar pembuluh darah dan terkadang menimbulkan rasa sakit. Hematoma umumnya terjadi hampir di semua jenis operasi, seperti facelift maupun pembesaran payudara. Selanjutnya, yaitu yang paling fatal adalah operasi plastik yang gagal. Menjadi momok bagi pasien yang menjalani operasi kosmetik. Hasil operasi yang tidak sesuai keinginan tetap bisa terjadi. Tak hanya gagal memberikan peningkatan penampilan fisik, hasil operasi ini juga dapat menjadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Serem banget kan ya resiko operasi plastik itu. Ada juga sih sebenarnya keuntungan bedah plastik. Yang pertama itu keuntungan fisik. Bagi mereka yang menjalani perubahan bentuk fisik karena kecelakaan atau cacat lahir, melakukan operasi plastik akan membawa dampak positif. Misalnya, bagi wanita yang melakukan masektomi akibat kanker payudara, yang deritanya pasti akan merasa lebih senang karena operasi plastik akan memberikan payudara kepada mereka sekali lagi. Yang kedua yaitu keuntungan psikologis. Bagi mereka yang memiliki rasa minder akibat bagian tubuh mereka yang rasa jelek, maka operasi plastik menjadi salah satu cara yang dapat membuat mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dengan melakukan operasi plastik, dapat memperbaiki bagian tubuh yang mereka anggap kurang baik. Mereka akan jauh lebih dari rasa minder ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa negara yang paling banyak dikunjungi untuk operasi plastik. Contohnya Amerika Serikat. Sejak dulu hingga sekarang, Amerika Serikat masih menjadi salah satu negara favorit untuk melakukan operasi plastik. Berdasarkan data yang diperoleh dari American Science of Plastic Surgeons atau ASPS, pada tahun 2017 lalu ada sekitar 1,8 juta prosedur operasi plastik yang dilakukan di seluruh Amerika Serikat. Yang kedua yaitu Brazil. Brazil menjadi tujuan pelaku operasi plastik karena biaya yang cukup terjangkau dibandingkan Amerika Serikat atau negara-negara lainnya. Yang ketiga yaitu Meksiko. Sejak 10 tahun lalu, Meksiko menjadi destinasi populer para pelaku operasi plastik maupun prosedur non-surgical seperti filler dan botox. Selanjutnya, yang menduduki peringkat keempat yaitu Jerman. Dengan tenaga medis dan fasilitas yang handal, Jerman menjadikan salah satu negara di Eropa yang memimpin soal urusan operasi plastik. Meskipun biaya yang ditawarkan tak murah, namun Jerman memiliki pengelolaan operasi plastik sebagai salah satu destinasi wisata health tourist yang cukup populer. India Association of Aesthetic Plastic Surgeons mengatakan bahwa prosedur operasi plastik meningkat di kalangan masyarakat berusia 35 sampai 45 tahun. Selanjutnya, metode apa aja sih yang dilakukan selama operasi plastik? Yang pertama itu ada metode cangkok kulit. Prosedur ini dilakukan dengan cara melepaskan kulit sehat dari area yang tidak terpengaruh, kemudian digunakan untuk menutupi area kulit yang rusak atau ingin diperbaiki. Teknik ini banyak dilakukan untuk menutupi luka berukuran besar, luka bakar, luka patah tulang, bibir sumbing, dan area kulit yang harus disingkirkan, misalnya akibat kanker. Yang kedua itu metode peluasan jaringan. Melibatkan perenggangan dari jaringan sekitar, dokter akan memasukkan menyerupai balon ke bawah lapisan kulit, kemudian akan diisi penuh dengan air garam agar kulit merenggang. Setelah dirasa cukup, alat akan ditarik keluar kembali lalu jaringan baru ditempelkan di lokasi tersebut untuk menggantikan kulit yang rusak atau hilang. Metode selanjutnya adalah bedah penutup. Banyak dilakukan pada bedah payudara dan bibir sumbing. Cara kerjanya mirip teknik cangkok kulit dengan teknik keberhasilan lebih tinggi karena pasokan darah disediakan langsung dari jaringan baru yang ditanam pada bagian tubuh yang rusak.
Metodenya yaitu metode perangkat tiruan atau protestik. Prosedur ini menggunakan sebuah alat yang dipasang pada wajah, kulit kepala, atau mulut untuk menghasilkan bentuk dan fungsi bagian tubuh yang hilang atau tidak sempurna. Selanjutnya, 5 negara yang paling banyak melakukan operasi plastik. Yang pertama itu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini menduduki nilai tertinggi dari negara-negara lain dalam hal prosedur operasi plastik. Yang kedua, Brazil. Yang ketiga, Jepang. Keempat, Italia. Dan terakhir, Meksiko. Meksiko adalah negara yang menduduki peringkat kelima tertinggi. Selanjutnya adalah pabrik figur yang melakukan bedah plastik. Yang pertama yaitu Barbie Kumalasari. Siapa sih yang nggak tahu Barbie Kumalasari? Setelah sempat lama menghilang dari dunia hiburan, Barbie Kumalasari muncul lagi dengan penampilan yang berbeda. Tak hanya berolahraga, Barbie Kumalasari juga operasi plastik untuk memperbaiki penampilannya. Operasi plastik dan perawatan kecantikan Barbie Kumalasari itu menghabiskan biaya tidak tanggung-tanggung, yaitu sampai 4 miliar. Wow, mahal juga ya kita dalam melakukan operasi plastik. Yang kedua yaitu Nita Thalia. Pedangdut Nita Thalia tak pelit untuk urusan kecantikan diri. Wanita ini mengungkapkan pernah merubah sejumlah bagian wajahnya mulai dari hidung, kantong mata, dagu, bibir. Biaya yang dihabiskan pun fantastis. Tak kurang dari 1 miliar sudah Nita Thalia keluarkan untuk membayar operasi plastik. Contohnya nih, ini ada foto waktu dulu Nita Thalia dan foto sekarang Nita Thalia. Selanjutnya yaitu Nikita Mirzani. Nikita Mirzani secara terbuka mengakui kalau dirinya operasi plastik. Biaya yang dihabiskan tidak tanggung-tanggung untuk operasi plastik. Hidung di Korea Selatan, dia menghabiskan sampai 1,1 miliar. Selain itu, presenter ini juga pernah operasi plastik mengangkat tai lalat di bagian wajah. Namun, tak menghilangkan tai lalat di bagian bibir, karena ia percaya bahwa tai lalat di bagian bibir itu akan membawa hoki. Selanjutnya yaitu Krisdayanti. Sebagai diva pop Indonesia, Krisdayanti selalu ingin tampil anggun dan cantik. Krisdayanti melakukan perawatan wajah hingga operasi plastik. Berbeda dengan Nikita Mirzani, Krisdayanti melakukan operasi plastik di Singapura. Biaya yang dikeluarkan untuk operasi plastik dan perawatan wajah pun mencapai miliaran rupiah. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.